Di Suzuki Gadang ya, SMG Gadang di Kota Malang. Di sini saya akan membahas yang mana di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai spesifikasi dan desain motor ini ya. Nah, bagaimana sih misalkan kalau untuk ergonomi motor ini, untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 61 kg. Kalian tonton sampai selesai ya. Oke, saya akan langsung naik. Bagaimana rasanya naik di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya. Pertama, dari tinggi joknya dibandingkan dengan V-Strom tadi, ini tinggi joknya lebih rendah karena hanya 800 mm ya. Kalau V-Strom tadi kan 835 mm. Jadi untuk saya yang tinggi kakinya itu 78 cm masih oke lah, meskipun dia masih sangat jinjit, tapi jangkauannya masih lebih mudah ketimbang V-Strom. Jadi kalau dua-duanya napak seperti ini ya, kalau salah satu bisa sih, cuman pantat harus sedikit bergeser ke tepi, seperti ini. Kemudian untuk joknya sendiri, ini joknya punya karakter yang sangat mirip dengan V-Strom juga. Dia dimensinya cukup besar, kemudian dari busa dan kulitnya ini juga teksturnya sama ya, busanya halus dan empuk. Kemudian yang sedikit membedakan dengan V-Strom adalah di bagian sini ya. Karena untuk yang Gixxer ini di bagian sininya dia lebih menyempit, lebih kurus. Jadi untuk saya bagian paha itu lebih bisa menggapit dengan baik. Jadi nggak terlalu mengangkang. Dan untuk berat motornya sendiri ya, dia punya berat 161 kg. Jadi dia ada selisih sekitar 6 kg ya dengan V-Strom tadi. Kemudian untuk ini ya, jangkauan tangan ke stang seperti ini. Dia meskipun stangnya apriok, namun tetap saja namanya juga stang jepit atau clip on ya. Posisinya ini masih cukup rendah dan posisinya juga cukup jauh jarak dari stang ke badan. Membuat kalian lihat sendiri ya, punggung saya ini sedikit membungkuk. Dan untuk jangkauan belokan stangnya ini masih cukup luas kok. Jadi nggak terlalu yang benar-benar seperti Sportulen yang pakai stang andriok ya. Itu kan kadang tekukannya sangat tipis. Dan meskipun ini sport fairing dan saya belokkan seperti ini ya, di bagian lengan ini nggak terganggu sama sekali dengan adanya tangki di sini. Jadi masih cukup jauh. Tuh. Jadi sebelum dia terbentur oleh tangki, sudah terbentur oleh stopper di bagian stangnya sendiri sih. Kemudian untuk posisi kaki naiki pijakan, nah ini juga menurut saya ya, ini posisinya bukan ke sport sih, lebih ke apa ya, motor-motor naked gitu. Karena di Suzuki V-Strom juga seperti ini, posisinya nggak terlalu naik dan nggak terlalu maju juga sebenarnya. Dan karena ini pijakannya dilengkapi dengan karet, jadi dipijaki seperti ini cukup nyaman. Lalu untuk suspensi ya, yang depan, ini perasaan saya atau gimana ya, rasanya lebih empuk sih. Meskipun ini jarak travelnya lebih pendek ya ketimbang V-Strom, tapi kalau saya ayunkan seperti ini, rasanya sedikit lebih empuk. Kalau yang belakang, ini juga hampir sama sih karakternya. Tuh. Oh ya, tadi ketika posisi kaki naiki pijakan ya. Nah, dibandingkan dengan V-Strom, untuk mengapit ke bagian tangki ini lebih enak. Karena di bagian sini tidak terlalu melebar, jadi bagian paha tidak terlalu terbentur. Lalu kan di sini ada bodi fairing yang dia cukup melebar ya. Ini masih jauh kok dengan lutut saya. Jadi masih aman. Nah, bagaimana semisal kalau saya pakai perlengkapan berkendara naik di motor ini? Nah, oke ya, sekarang saya akan pakai helm dan pakai jaket.
Dan saya juga akan pakai sarung tangan ya. Oke, jadi seperti ini. Saya akan langsung naik. Nah, jadi seperti ini ya. Bisa kalian perkirakan lah. Menurut kalian cocok gak sih? Kemudian kita lihat untuk bagian kokpit ya. Nah, seperti ini. Bagian kokpitnya untuk bagian stang ini juga ya kelihatan ya emang motorsport ya. Ini stangnya pakai clip on seperti ini atau stang jepit. Oh ya, di sini ini ada penutup ya. Yang ini sebenarnya untuk dudukan spion. Tapi karena spionnya ditaruh di sana, jadi ini diberi penutup seperti ini. Dan bicara spion, untuk bentuknya sih sebenarnya cukup bagus. Cuman karena posisinya lebih tinggi juga ya, mengalahkan dari windshieldnya ini yang sangat kecil. Jadi kesannya sedikit aneh sih. Mungkin ini desainnya seperti ini loh. Kalau kalian tahu motor Aprilia Tuono. Nah, Aprilia Tuono kan dia fairingnya hanya basa-basi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan. Dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya. Oke ya. Sekarang saya bersama dengan Ryan Rawit. Boleh. Nah, di sini Ryan akan mencoba sebagai pengendara ya. Dengan postur berapa, Yan? Tinggiku 177 cm, berat 60 kg, dan panjang kaki 93 cm. Nah, seperti apa untuk postur Ryan naik di motor ini? Yuk, naik. Bahaya. Jarak kaki ke tanah. Napak semua sempurna. Nekuk tapi ya? Nekuk apa enggak? Coba berdiri bisa, Mbak? Oh, bisa. Bisa. Terus, apalagi ya? Joknya sendiri. Joknya kayak V-Strom Mbak sih? Iya, mirip. Cuman dia agak sempit dikit. Ya. Rasakan di bagian yang ujungnya. Iya. Ya. Terus berat motornya ini 161, 6 kilo lebih ringan daripada V-Strom. Oh, enak ini, Mas. Enak, lebih enak. Iya. Yakin? Deal. Oke. Nanti isi nama ya. Guys. Terus ini apa lagi ya? Oh ya, jarak tangan ke stang. Ini Jawa ya? Aku nggak tahu tadi. Yang kamu rasakan gimana? Aku lurus, terus sedikit ke bawah. Ya kan nunduk. Meskipun dia apriok tapi tetap dia rendah ya? Ya, rendah. Wah, gitu ya caranya. Coba kalau takin. Kain. Terus ini kan, apalagi ya? Posisi kaki naik ke pijakan. Nyantai ya modelnya. Hampir sama V-Strom ya? Ya, sama. Lututmu gimana? Aman. Tuh. Ya sisa 3 jari sini di depan. Terus buat gapit ini enak kok. Oh, terus ini apa lututmu keganggu sama ini? Enggak, jauh. Jauh ya? Jauh. Terus apa lagi ya untuk bagian suspensi? Kok nggak empuk kayak tadi ya? Malah nggak empuk ya? Aku Iya. rasakan malah lebih empuk dia. Cuman mungkin karena jarak travelnya lebih rendah ya. Iya, kayak isi yang aku tuh. Loh, sepeda saya, sepeda dewi. Oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Jembure lho, jembure. Oh iya. Ya malah ini Mas Aldo. Untuk yang belakang gimana Yan? Suspensi belakangnya? Empuk sih kalau kataku ya. Sama kayak V-Strom tadi ya? Ya sama-sama. Sudah ada lagi? Enggak. Ya kan. Tagihan ya? Oke, sekarang saya akan duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana ergonominya? Enak yo. Suwene rek. Oh, diduduki langsung suspensinya langsung yut gitu ya. Iya.
Ketagihan terus ya. Oke, pertama dari joknya ya. Ini secara dimensi dia cukup lega, bahkan sangat memadai sih. Untuk sepeda motorsport ini sangat memadai. Lalu di sini ada behel atau pegangan, jadi bisa untuk bergeser ya. Begini naik turun. Bukan naik turun sih, maju mundur ya. Lupa aku. Untuk maju mundur bukan naik turun. Kemudian untuk posisi jarak antara pijakan dan jok itu dia cukup jauh ya. Jadi untuk Pak saya ini dia lebih turun, nggak benar-benar nangkring seperti ini ya, tapi dia lebih turun seperti ini. Lalu untuk jarak ke pengendara sih hampir sama ya dengan Vestrom tadi, cuman ini sedikit lebih jauh dikit gitu, karena posisi berkendaranya pengendara itu kan dia lebih membungkuk ya. Jadi dia emang sedikit lebih jauh. Untuk selisih ketinggiannya ini juga ada jarak, cuman nggak yang benar-benar ekstrim itu enggak. Masih cukup nyaman. Terus untuk sisa jok di belakang ini masih ada sedikit. Tapi untuk kalian yang posturnya kayak saya sih nggak ada masalah ya. Mau kalian duduk lebih mundur seperti ini nggak apa-apa. Cuman ini batas yang paling belakang agak rawan juga sih, karena di sini kan nggak ada behelnya. Belnya dia model terpisah, jadi belakangnya dia nggak ada. Otomatis kalau misalnya dia pengendara ini lebih ngebut, itu agak khawatir, lebih enak sedikit ke depan seperti ini. Dan untuk pijakan kaki tadi ya, ini kan dimensinya nggak terlalu besar, jadi ya menurut saya ya yang penting ada lah ya. Daripada nggak ada sama sekali kan. Oke, mungkin seperti itu aja ya video ergonomi saya untuk Suzuki Gixxer SF150 2024. Jadi untuk kalian yang posturnya seperti saya atau seperti Rian, kalian bisa perkirakan lah ya dengan adanya video ini. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @motpot_. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mojowibi. Lalu ini follow juga Instagram Ryan Rabbit ya. Selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo starter. Tak kena, karena kunci. Ding 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 ding. Ya, udah.